Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru di channelku ini, Januar Safari. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat. Semoga kalian dimudahkan urusannya, amin. Jadi geng, pembahasan kita masih di seputaran karbon celup geng. Bagi kalian yang pemula atau kalian baru menemukan channel ini dan kalian mencari-cari tutorial karbon WTP atau water transfer printing, maka kalian ada di video yang tepat. Di video kali ini garapanku adalah filter udara Yamaha X-Max. Jadi ini medianya sudah aku amplas. Jadi yang kalian lihat ini adalah pengolesan PP primer atau plastik primer yang fungsinya untuk mengikat epoksi di permukaan plastik. Kalau kalian melakukan proses epoksi tidak menggunakan PP primer untuk media plastik PP ini, maka tidak ada gunanya. Selain daya rekan menjadi lebih kuat, maka usia dari barang ini sendiri akan bertahan lama geng. Nggak sedikit garapanku yang sampai saat ini aku masih menemukan yang usianya pun sudah cukup lama. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang di bawahnya juga sekitar 3,5 tahun. Itu nggak terkelupas sama sekali geng karbonnya. Kalau karena lecet pemakaian ada juga yang aku lihat geng, tapi dia nggak sampai terkelupas. Setelah pengolesan plastik primer tadi udah selesai dan hasilnya pun masih terlihat sedikit-sedikit basah atau bal-bal, itu udah bisa kita semprot dengan epoksi. Untuk filter udara ini sendiri dia memiliki tekstur bawaan dari barangnya geng. Artinya agak sedikit tekstur jerukan di bawaan plastiknya. Jadi di sini tugasku selain aku menggunakan Jadi aku menggunakan epoksi ini selain untuk menjadi sebuah dasaran cat sebelum naik di atas media ini, maka epoksi ini aku gunakan untuk menutup pori-pori yang ada di media bodi kasar ini. Jadi nanti pas di proses pengamplasan disitulah aku memangkasnya, yang dimana nanti cover filter udara ini akan menjadi mulus. Untuk epoksinya ini aku aplikasikan di atas media cover filter udara ini sebanyak 2 lapis. Untuk lapis pertamanya aku aplikasikan cukup tebal. Setelah itu nanti jeda 10-15 menit aku akan timpa lagi media ini dengan epoksi agak sedikit lebih tebal dari sebelumnya. Yang tujuannya nanti kalau pas pemangkasan itu nggak jebol sampai ke bawah. Untuk pemilihan epoksi ini ada beberapa macam pilihan. Ada epoksi yang kalau kita pakai itu cuma 30 menit atau 45 menit dia sudah kering. Dan ada juga yang keringnya itu minimal 24 jam. Nah jadi kalau aku pemilihan epoksi itu sendiri geng, aku pilih yang lambat kering daripada yang cepat kering. Karena kalau yang cepat kering itu rada-rada gimana ya, memang mempersingkat urusan kita. Tapi dari segi kekuatan kurang sih menurutku. Untuk hasil epoksinya itu seperti ini geng, kalian bisa lihat sendiri. Ini aku biarkan selama 48 jam, artinya 2 hari geng, supaya aku dapat kekerasan yang lumayan maksimal untuk epoksi ini. Setelah itu lakukan pengamplasan pada media ini geng, yang nanti fungsinya supaya cat yang kita timpakan di atas permukaan epoksi ini merekat dengan kuat. Nah di sini kalian bisa lihat bahwa di epoksinya ini ada tanda bias-bias warna krem atau warna yang berlawanan dengan warna epoksinya. Itu tujuannya untuk mempersingkat proses pengamplasan sebagai tanda bahwa bagian yang kita amplas yang tandanya sudah hilang, maka bagian itu sudah mulus. Nah dengan metode seperti ini itu bisa mempersingkat waktu karena kita mengetahui bagian-bagian mana yang sudah diamplas atau belum. Kalau sudah bagian-bagian tertentu itu warna hitam, nggak ada lagi tanda-tandanya setelah kita lakukan proses pengamplasan, maka bagian tersebut sudah mulus. Nah kalau kita tidak menggunakan tanda ini, biasanya kita melakukan proses pengamplasan itu kebobolan geng. Artinya epoksi udah dibela-belain buat nutupin pori, malah keamplas sampai dasarnya lagi geng, kan percuma. Seperti yang aku bilang tadi, kalau tandanya sudah hilang, maka media tersebut sudah mulus. Nah, di bagian yang sela-sela sempitnya kok masih ada tandanya, ya memang susah ngamplas sebagian situ. Ya nggak apa-apa, walaupun masih ada tandanya sedikit. Yang penting bagian utamanya selamat, gitu kira-kira.
Oke, setelah proses pengamplasan tadi selesai, jadi kita lanjut lagi ke proses pengecatan dasar, yang dimana dasar ini yang akan menjadi dasaran karbon WTP-nya, geng. Nah, kenapa aku gunain epoksi warna hitam sebelum kita ngecat ini? Supaya nanti kalau kita ngecat, kan ngecatnya juga warna hitam, otomatis daya tutupnya juga lebih mudah. Itu pertama. Kedua, material yang kita gunakan jadi lumayan lebih irit. Jadi nanti seiring perkembangan jalan kalian melakukan proses pengecatan atau karbon WTP, dengan sendirinya nanti kalian akan memahami apa yang harus kalian lakukan, geng. Di situ nanti kalian bisa memilah-milah, oh aku harus begini, oh ini kayaknya yang lebih dulu, ini baru nanti disambung yang ke sini. Kira-kira seperti itulah. Jadi kalian nanti bisa menentukan keputusan-keputusan yang kalian ambil saat kalian mengerjakan proyek. Setelah proses pengecatan dasar tadi selesai dan hasil pengecatannya sudah kering, kita langsung ke proses selanjutnya, yaitu pencelupan. Nah, kalian kalau melakukan pengamparan film karbon WTP-nya ini usahakan berdua, jangan sendirian. Jangan terpengaruh dengan kata-kata alah nggak jago ngamparnya berdua, coba gua sendirian. Jangan terpancing dengan kata-kata yang seperti itu. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan jago sendirian ngampar filmnya. Karena kalau ngampar filmnya itu berdua, maka hasil amparannya itu lebih bagus daripada yang sendirian. Untuk cara celupnya, bagi kalian yang punya garapan yang sama bidangnya seperti yang ada di video ini, kalian tinggal tiru aja cara masuknya atau cara celupnya yang ada di video ini. Kalau kalian punya cara sendiri ya silahkan, gak apa-apa pakai cara sendiri. Yang nyata cara yang aku aplikasikan ini ada maksudnya. Kenapa masuknya lewat situ terus miringnya kok ke arah sana, itu pasti ada maksudnya, geng. Terutama untuk kerapian garis motif, geng, itu yang paling harus aku utamakan. Karena kenapa? Selama medianya masih bisa terselamatkan pola garisnya, maka wajib aku utamakan minimal cara nyelupnya memang harus benar, geng. Jadi jangan sampai karbon itu cuma nempel doang, ya, cuma nempel doang, tapi garisnya nggak rapi. Kecuali itu disebabkan medianya, apa boleh buat. Setelah proses pencelupan tadi selesai, maka bilaslah medianya sampai lendirnya hilang. Karena biasanya sehabis pencelupan itu, geng, lendirnya itu lumayan lah kalau dipegang licin. Jadi itu langsung dibilas dengan air mengalir sampai bersih kesat. Nah, setelah itu keringkan media, baru lanjut ke tahap ini, geng. Untuk di tahap yang ini, geng, ini ada dua pilihan. Kalian mau gelapkan dulu medianya baru di-clear, apa langsung di-clear. Jadi hasilnya sama saja seperti yang ada di filmnya. Tapi di sini karena yang punya minta gelapkan, jadi di scene yang kalian lihat ini adalah aku melakukan proses penggelapan pada motif karbonnya. Jadi supaya terlihat agak sedikit gelap, nggak terlalu terang-terang amat lah. Untuk bahan yang aku gunakan di proses penggelapan ini cuma cat dan thinner saja, geng. Oke, kita lanjut lagi. Setelah proses penggelapan tadi sudah aku rasa cukup, gelapnya udah cukup. Jadi aku langsung masuk ke proses pengekliran. Tapi ingat, di proses pengekliran ini setelah proses penggelapan tadi itu dijedakan dulu selama 30 menitan lah. Kalau aku sih 30 menitan. Kalau kalian misalnya cuacanya bagus ya bisa 10 menit, bisa 15 menit. Tapi kalau di tempatku ini kan cuacanya dingin, sering hujan beberapa hari ini. Jadi aku jedakan itu selama 30 menitan. Baru setelah itu ke proses pengekliran. Untuk media ini aku ngeklirnya itu sebanyak 2 lapis, geng. Jadi di aplikasi pertama itu ya seperti kalian lihat, aku mengaplikasikannya tipis-tipis tapi langsung mengkilat merata ke seluruh bidang. Tuh kalian bisa lihat. Untuk semburannya itu aku lebarkan habis, geng, supaya mendapatkan semburan yang cukup lembut dan gak terlalu tebal juga hasilnya. Karena kalau kalian biarkan dia set fokus, itu bisa menyebabkan tembakan kita terlalu tebal dan berbahaya, geng. Setelah jeda 10-15 menit, paling cepat 10 menit, paling lambat 15 menit, ini langsung pengaplikasian clear yang lapisan kedua. Nah, di sini yang di lapisan kedua ini aku mengaplikasikannya agak sedikit tebal karena aku mengejar dagingnya, geng. Jadi yang dikejar itu nggak cuma bening, tapi dagingnya juga dikejar, geng, supaya tampilan karbon WTP-nya itu
terlihat agak jauh ke dalam. Jadi nggak sekedar mengkilat, tapi dagingnya pun dapat. Oke geng, setelah 24 jam berlalu, jadi hasilnya seperti ini. Apakah ini sudah selesai? Oh belum, karena ini dibayar lumayan cukup mahal, jadi aku aplikasikan clearnya nih 2 tahap geng. Jadi dibiarin ini kering dulu, jadi nanti diamplas lagi terus di clear lagi geng. Oke geng, ini kita melakukan proses pengekliran ulang, yang dimana aku mengejar dagingnya agak lebih tebal lagi dan wet looknya juga aku kejar juga geng. Jadi setelah jeda 24 jam, kalian amplas dulu medianya ini yang sudah di-clear di tahap pertama tadi sebelum melakukan proses pengekliran di tahap kedua yang jedanya minimal 24 jam. Karena kalau kalian tidak melakukan proses pengamplasan saat melakukan proses pengekliran di tahap kedua ini atau yang biasa dibilang flow cut, maka media tersebut akan mudah keriting saat kalian melakukan penembakan clear di atas medianya geng. Jadi kalian sebelum melakukan proses flow cut ini wajib melakukan pengamplasan clear yang sebelumnya kalian aplikasikan, oke? Di proses pengekliran tahap kedua ini berapa lapiskah aku mengaplikasikan di atas media tersebut? Aku mengaplikasikannya itu sama sebanyak 2 lapis seperti yang di tahap pertama. Jadi ini totalnya 4 lapis geng. Berapa aku dibayar untuk satu barang ini geng? Satu barang ini aku dibayar 450.000. Jadi menurutku barang ini layak untuk mendapatkan proses flow cut atau pengekliran ulang. Selain dia bisa mendapatkan daging yang lumayan lebih tebal dan wet looknya pun dapat. Dari nilai 450.000 itu geng, aku tidak menyediakan partnya. Jadi partnya ini dicabut langsung dari motornya terus langsung digarap. Oke geng, jadi hasilnya seperti ini dan ini udah siap dipasang ke motornya. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalian komen di kolom komentar ya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Aku cuma berusaha bagaimana aku membagikan semua pengalamanku di video ini geng. Siapa tahu video ini bisa jadi bermanfaat untuk kita semua. Oke geng, sampai jumpa di videoku selanjutnya dan jangan lupa selalu dukung terus channel ini agar berkembang sebagaimana mestinya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.